Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas saham-saham pilihan JP Morgan dan membahas inflasi bulanan Amerika Serikat yang mengalami kenaikan. Apakah akan menjadi katalis negatif? Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir guys ya. Nah, terjadi perdebatan ya bahwa tingkat inflasi inti di Amerika Serikat secara man on man itu mengalami kenaikan ya pada Agustus dan menjadi yang tertinggi dalam 4 bulan ini. Bahkan di pemberitaan, inflasi inti Amerika Serikat secara tidak terduga meningkat pada Agustus karena harga perumahan dan harga perjalanan yang lebih tinggi. Hal itu mengurangi peluang penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve The Fed yang besar pekan depan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman melihat berita ini, semoga ya tidak menjadi perdebatan gitu ya, bahwa ini tidak akan memicu bahwa The Fed itu tidak akan jadi pangkas suku bunga guys ya. Ini tidak akan menjadi indikator yang ibaratnya krusial ya guys ya. Karena The Fed itu pasti akan pangkas suku bunga di bulan September ini. Mengingat kondisi ekonomi Amerika Serikat yang sudah cukup turun ya guys ya. Dan kita melihat juga kemarin angka pengangguran itu sempat naik sehingga indikator SEM ya guys ya untuk melihat bahwa adanya indikasi resesi di Amerika Serikat itu berdasarkan data dari tingkat penganggurannya. Jadi kalau misal teman-teman perhatikan pun ya guys ya, tadi sudah kita bahas sebenarnya. Gak apa-apa ya kita bahas lagi agar teman-teman tidak khawatir ya, tidak takut dengan apa yang akan terjadi di bulan September ini. Nah, jadi kalau misal kita lihat, memang tingkat inflasi inti secara man on man itu naik ya guys ya, dari 0,2% menjadi 0,3%. Tapi data tingkat inflasi yang digunakan oleh The Fed untuk menurunkan suku bunga adalah tingkat inflasi tahunan yang baru saja sudah rilis ya guys ya, pukul 7.30 itu turun dari 2,9 menjadi 2,5% sesuai target The Fed yang akan pangkas suku bunga jika inflasi sudah berada di level 2%-an. Dan data ini yang kita gunakan juga ya guys ya sebagai acuan kapan kira-kira The Fed akan pangkas suku bunga. Dan ketika higher for longer ya guys ya, melihat bahwa tingkat inflasinya masih tinggi ya, maka penurunan suku bunga juga masih jauh. Tapi ketika sudah berada di bawah atau di sekitar target The Fed ya guys ya, di sekitar 2%-an, maka kemungkinan besar akan terjadi di bulan September ini pemangkasan suku bunganya dan juga tidak akan dibatalkan gitu guys ya, hanya karena tingkat inflasi man on man yang sedikit mengalami kenaikan. Jadi teman-teman tidak perlu panik ya guys ya, karena pemangkasan suku bunga akan tetap dilakukan ya sebagai stimulus terhadap perekonomian, yang mana saya lebih khawatir bukan tentang tingkat inflasi yang sudah rilis berdasarkan tingkat inflasi inti man on man ya guys ya, yang naik tipis dari 0,2% menjadi 0,3%, ini sesuai dengan forecast-nya. Tapi saya lebih khawatir terkait dengan klaim pengangguran di Amerika Serikat ya. Jika pengangguran itu naik, maka bisa dikategorikan bahwa Amerika Serikat itu sangat dekat ya dengan resesi, dan itu bisa di blow up oleh media seperti itu. Dan ketika terjadi resesi, maka akan terjadi hard landing. Apalagi jika hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh The Fed-nya, maka kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga dengan jumlah persentase yang lebih besar gitu guys ya, karena melihat bahwa Amerika Serikat sudah berada di ambang resesi. Tapi jika tingkat penganggurannya ini malah lebih rendah, maka kita pun sebenarnya bisa bernafas lega dan kita bisa berharap terjadi soft landing seperti itu. Jadi ya mungkin banyak sekali ya investor yang melakukan perdebatan gitu guys ya, membahas oh ini tingkat inflasi man on man-nya naik nih ya 0,2% menjadi 0,3% gitu kan. Padahal untuk tingkat inflasi yang digunakan oleh The Fed dalam pangkas suku bunga itu adalah tingkat inflasi secara tahunannya gitu ya. Target The Fed adalah terhadap tingkat inflasi tahunan, bukan tingkat inflasi inti secara man on man. Tapi kalau misalkan besok IHSG turun gimana Kak? Kalau misalkan besok saham-saham yang kita pegang, misalkan ya saham-saham big banks, saham-saham big caps lain, atau saham-saham yang memiliki fundamental bagus, rutin bagi dividen itu turun gimana Kak? Ya kalau turun kita harus siap juga ya guys ya. Di saham itu kan ada naik ada turun. Jadi kita harus siap ketika harga sahamnya naik, kita pun harus siap ketika harga sahamnya turun. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya ketika harga saham naik, teman-teman harus punya strategi. Either itu teman-teman akan averaging up
atau teman-teman akan coba entry ya guys ya, meskipun harga saham misalkan sudah naik ya guys ya beberapa persen, tapi ketika teman-teman masih melihat bahwa forecast-nya saham tersebut bisa naik lebih tinggi lagi, ya maka teman-teman tidak ada salahnya menggunakan strategi trend following gitu guys ya. Jadi fleksibel selama fundamentalnya bagus. Ketika teman-teman melihat adanya potensi kenaikan saham, ya tidak ada salahnya juga teman-teman beli saham fundamental tersebut, apalagi sahamnya rutin bagi dividen. Tapi kalau turun pun teman-teman seharusnya juga punya strategi yang sesuai ya dengan style investasinya masing-masing. Either itu teman-teman portonya memerah gitu ya, merah membara gitu ya. Ya teman-teman harus terima itu adalah bagian dari investasi. Di mana investasi tidak selalu untung, tapi kita juga bisa ya guys ya terkena floating loss. Dan ketika floating loss, yang pertama teman-teman harus perhatikan adalah money managementnya. Seberapa besar teman-teman bisa serok saham yang teman-teman sedang minus di harga yang lebih murah lagi, dan di harga berapa targetnya itu adalah money management ya guys ya. Dan teman-teman juga perlu mengingat bahwa penurunan saham yang mungkin terjadi di bulan September ya, sesuai seasonality yang sudah pernah kita bahas, itu sebenarnya menjadi peluang yang sangat bagus. Apalagi jika saham-saham yang berpotensi ya bagi dividen besar, harga sahamnya turun, ya nggak ada salahnya dong kita beli di harga bawah gitu kan, lebih rendah dibandingkan teman-teman yang lainnya yang beli di harga pucuk, seperti itu ya. Jadi ada perbedaan nih ya dari titik entry-nya untuk teman-teman yang punya persiapan ya ketika menjelang seasonality bearish ya, market bearish, ataupun ketika seasonality sebelum marketnya akan bullish kembali, seperti itu ya. Jadi semoga saja kita termasuk ya terhadap investor yang bisa serok kembali ya saham-saham bagus di harga bawah dengan nominal yang cukup besar ya guys ya, sesuaikan dengan money manajemennya kembali. Oke guys, kita akan membahas terkait dengan pembahasan inti kita ya pada video ini terkait rekomendasi saham JP Morgan di bulan September ini dan menjadi Asian High Conviction ya guys ya untuk JP Morgan tentunya. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil dari stock pick yang sudah dijelaskan ya oleh JP Morgan? Nah, kalau misal kita lihat ya guys ya, saham apa sih yang disukai ya guys ya oleh para investor besar, oleh para investor asing, adalah saham-saham yang memiliki likuiditas yang tinggi ya guys ya. Meskipun secara valuasi memang valuasinya sudah sangat mahal. Jadi ada dua saham yang menjadi high conviction untuk JP Morgan di bulan September ini. Yang pertama adalah saham BBCA ya guys ya, yang dijagokan oleh JP Morgan dengan rating overweight ya guys ya, dan menargetkan harga BBCA ini bisa tembus di level Rp12.000 per sahamnya. Lalu yang kedua adalah saham UNTR ya guys ya, dimana menurut JP Morgan saham UNTR ini punya target yang potensial untuk mencapai level Rp32.000 per lembar saham, juga dengan rating overweight ya guys ya. Jadi dua saham ini menjadi stock pick pilihan JP Morgan di bulan September ini. Lalu apa sih yang bisa kita ambil? Apakah kita juga perlu membeli saham BBCA dan UNTR di waktu sekarang, di masa saat ini, atau bagaimana gitu kan? Kalau misalkan kita beli di harga tinggi, maka ada potensi kita bisa FOMO dan kita bisa floating loss lebih dalam. Jadi dalam investasi sebenarnya floating loss itu biasa. Tapi ketika kita selalu ya guys ya terjebak beli di pucuk, itu berarti ya kita kemungkinan persentase keuntungannya tidak akan besar. Sebenarnya itu yang menjadi krusial. Nah, lalu kalau misal kita perhatikan ya, untuk hari ini BBCA ada kenaikan 0,72% di level 10.425, dan kalau misalkan kita lihat ya secara year to date, memang BBCA juga sempat turun ya di sell in Mei kemarin ya guys ya, di sekitar bulan Mei dan juga Juni ya mengalami bottoming di level 9 ribuan, dan untuk BBCA sendiri memang sudah naik dan sempat all time high kembali ya guys ya. Jadi untuk BBCA memang kita akui ya bahwa potensi kenaikannya cukup besar, tapi kalau misalkan kita sandingkan dengan saham-saham dengan market cap yang juga besar ya seperti Aman, lalu ada Brand ya gitu guys ya, terkadang yang naik lebih signifikan, yang mudah untuk mengalami kenaikan itu bukan BBCA guys, tapi saham-saham yang valuasinya sudah bubble gitu ya, yang valuasinya sudah tidak masuk akal lagi ya, meskipun memang market cap-nya juga besar, yaitu dikarenakan harga sahamnya yang naik ribuan persen. Nah, tapi bagaimana dengan BBCA yang secara year to date ini hanya naik sekitar 10% ya, mungkin teman-teman yang beli di bottom ya bisa sekitar ya 15% mungkin ya, tapi secara year to date memang baru naik 10%-an saja. Nah, kalau misalkan memang terjadi soft landing, maka akan berdampak positif ya untuk IHSG. Nah,
ini kita harapkan akan menjadi inflow yang besar, terutama untuk saham-saham big caps dan juga saham-saham big banks, termasuk BBCA. Ya, ada saham Bank Mandiri ya guys ya, yang sudah mendekati level all time high, lalu BBNI juga sudah mulai naik ya, meskipun 2 hari terakhir ada koreksi, dan kita melihat saham BBRI yang hari ini malah terkena outflow yang cukup besar. Dan kalau misal kita lihat ya, memang BBCA hari ini masih terkena normal akumulasi, investor asing masih masuk ya di saham BBCA. Jadi untuk saham BBCA sih kita melihat ya bahwa ada potensi untuk all time high kembali ya jika terjadi soft landing, dan itu adalah hal yang wajar menurut saya pribadi seperti itu. Ya, karena kita sudah sering melihat banyak sekali hal-hal yang tidak wajar ya di IHSG, termasuk saham-saham yang bubble, saham-saham yang naik tinggi, valuasinya besar, market cap-nya besar ya. Jadi ketika bubble itu pecah, maka ada potensi IHSG juga akan anjlok sebenarnya. Jadi, ya saham apapun yang direkomendasikan oleh siapapun, mau JP Morgan, mau BlackRock ya guys ya, mau analis ya dari sekuritas, teman-teman juga harus melihat targetnya. Karena biasanya rekomendasi dari sekuritas atau rekomendasi dari siapapun itu akan ada area stop loss-nya. Jika teman-teman ya memang berniat untuk invest jangka panjang dan tidak mau cut loss ya di saham yang bagus, ya tidak masalah juga sebenarnya. Yang berarti ketika teman-teman tidak mau cut loss di saham bagus, pastikan teman-teman berani beli saham di harga yang kita bisa sebut ya di area supportnya gitu guys ya. Di area support ya 9.100 misalkan ya, 9.200, ketika turun lagi pun ya kita beli lagi gitu ya. Jadi setiap beli itu di area sini aja. Ketika naik ya udah biarin aja gitu kan. Kita merasa cukup dulu ya dengan porsi yang sudah kita beli terhadap saham BBCA seperti itu. Tapi ketika memang masih ada potensi penurunan, misalkan di sell in May atau di September, Oktober nanti bearish gitu guys ya, maka ya sepatutnya kita harus ya guys ya berani membeli saham-saham bagus, saham-saham incaran kita itu di harga yang jauh lebih murah lagi, selama kita yakin sahamnya memiliki fundamental yang bagus, apalagi rutin bagi dividen. Lalu gimana nih dengan UNTR? Nah, kalau misalkan kita melihat UNTR guys ya, per hari ini itu ada koreksi 1,78% di level 26.225. Dan untuk UNTR sendiri memang dari sisi laba bersih guys ya, pada semester 1 2024 ini memang mengalami sedikit koreksi atau penurunan, tapi dari sisi valuasi masih sangat menarik ya guys ya. Sedangkan untuk BBCA dari sisi laba bersih memang ada peningkatan ya guys ya, tiap tahunnya atau tiap kuartalnya juga selalu meningkat, tapi secara valuasi dinilai sudah lumayan overvalue, tapi itu sebanding ya dengan kinerja dari BBCA. Sedangkan UNTR ya kinerjanya masih bisa kita pantau dulu sebenarnya, dan harga sahamnya juga kalau misalkan kita perhatikan ya, kemarin kan sempat naik secara year to date. Ya, dari area bottoming di sell in May juga ya sempat turun sampai di 21.000 sampai 22.000. Jadi ketika naik ke 26.000, 27.000, ya ketika turun pun ya guys ya dari 28.000 ya misalkan turun ke 26.000, ya ketika teman-teman beli di harga bawah itu tidak akan terlalu panik ya guys ya. Malah teman-teman akan santai saja menikmati ya pekerjaan setiap hari gitu kan. Dan nanti ya kalau misalkan turun lagi pun ya ke area belinya teman-teman, ya tinggal dibeli lagi saja gitu ya. Jadi untuk melakukan averaging down juga tidak bisa kita lakukan di harga berapapun. Untuk DCA ya kalau misal teman-teman beli di harga berapapun ya sama sekali menurut saya itu kurang efektif gitu ya. Karena pastinya ketika turun ya teman-teman hanya akan memiliki uang yang seadanya gitu ya. Jadi UNTR kita melihat hari ini ada koreksi 1,78% disertai dengan adanya distribusi yang besar ya dari AK dan juga RX ya guys ya. Tapi ya kita melihat bahwa hari ini pun saham UNTR itu sebenarnya masih terkena inflow yang positif ya guys ya, terutama dari investor asing. Di mana UNTR meskipun hari ini terkoreksi dan ada distribusi, namun kita melihat ya inflow-nya masih positif di angka 14,7 miliar. Sedangkan BBCA di urutan kedua menjadi saham yang juga paling banyak diakumulasi oleh investor asing dengan inflow 211 miliar. Sedangkan saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing adalah saham Bank Mandiri atau BMRI yang sebesar 303 miliar untuk inflow pada hari ini. Jadi inflow IHSG ya pada hari ini sebenarnya masih cukup positif. Namun kita melihat ada beberapa saham big caps dan saham big banks ya yang malah terkena outflow yang besar. Salah satunya adalah saham BBRI yang tadi sudah kita bahas ya guys ya di video sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya
rekomendasi apapun dari siapapun, teman-teman juga harus bisa kembali lagi melihat bahwa investor besar, big fund itu juga tidak terlepas ya guys ya dari mengakumulasi saham-saham yang memiliki fundamental bagus. Semisal pun ya di porto mereka itu ada saham lain ya, ada saham gorengan, tidak seharusnya juga teman-teman ya beli semua gitu kan. Tetap dengan conviction teman-teman ya. Tapi sekali lagi yang cukup krusial itu adalah ketika harga sahamnya turun, ya saham-saham incaran teman-teman ketika harga sahamnya turun, ya misalkan di September atau di Oktober nanti, apakah teman-teman sudah siap beli dengan jumlah nominal uang yang besar atau tidak? Seperti itu, atau mungkin teman-teman tidak ready ya guys ya dengan market bearish yang bisa saja terjadi. Jadi intinya ya kembali lagi bahwa data makroekonomi ini sebenarnya memberikan arahan ya kepada kita kira-kira kemana nih arah market, dan either itu naik ataupun turun kita sudah punya persiapan ya guys ya. Kalau naik kita harus bagaimana, kalau turun pun kita harus bagaimana, itu kita sudah punya strateginya masing-masing, dan kita tetap stick to the plan ya guys ya, kita tetap pegang teguh ya strategi yang sudah kita buat. Jadi nanti kita akan update terus ke teman-teman, karena yang paling krusial menurut saya pribadi adalah data pengangguran di Amerika Serikat ya guys ya, karena data inflasi tahunannya ini sudah bagus ya, sudah turun dari 2,9% menjadi 2,5%. Meskipun data inflasi inti month-on-month ada sedikit kenaikan dari 0,2% menjadi 0,3%. Seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.